وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, kamu diperintahkan supaya menguasai hawa nafsu kamu dan membawa diri kamu ke jalan yang lurus lagi benar. Tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu iblis. Dan rugilah kamu di dunia ini dan di akhirat kelak, diazab dengan api neraka. Di hari perhitungan kelak, kamu akan menjadi orang yang paling miskin dan paling rugi. Dan segala apa yang kamu kumpulkan untuk dunia kamu telah hilang dari kamu dan tidak ada lagi. Rugilah kamu serugi-ruginya. Sebaliknya, jika kamu menurut jalan akhirat dan menjadikannya sebagai wang modal, maka kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Dan apa yang ditakdirkan untukmu di dunia ini akan datang kepada kamu, dan kamu beroleh keselamatan dan dihormati. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberi keselamatan dalam hal kehidupan dunia jika niat kamu ditujukan ke akhirat. Dan keselamatan akhirat tidak diberi jika niat kamu ditujukan ke kehidupan dunia. Niat yang ditujukan ke akhirat itu ialah taat kepada Tuhan. Kerana niat itu ialah jiwa ibadah. Oleh itu, apabila kamu taat kepada Allah dan mengharapkan akhirat, maka kamu jadilah seorang yang dipilih Allah dan masuk dalam golongan orang yang taat dan cinta kepada Allah. Dan kehidupan akhirat kamu dapati. Dan itulah syurga dan kehampiran kepada Allah. Maka dunia ini akan berkhidmat kepada kamu. Dan apa yang ditentukan untuk kamu akan kamu dapat sepenuhnya. Kerana segala sesuatu tertakluk kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Jika kamu leka dan tenggelam dalam hal kehidupan dunia dan tidak peduli hari akhirat, maka Tuhan akan marah kepada kamu. Kamu akan tidak dapat akhirat dan dunia akan tidak taat kepada kamu. Kamu akan mendapat kesusahan dan kepayahan dalam mendapatkan bahagian-bahagian yang telah ditentukan untukmu. Kerana Allah marah kepada kamu. Dan segala-gala yang tersebut itu sebenarnya adalah kepunyaan Allah belaka. Siapa yang derhaka kepada Allah, maka Allah akan hinakan mereka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat itu ibarat dua orang isteri. Jika kamu layan seorang saja, maka seorang yang lain itu akan marah kepada kamu.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maksudnya lebih kurang. Sesungguhnya ada orang-orang di kalangan kamu yang berkehendakkan kehidupan dunia ini dan ada pula yang berkehendakkan akhirat. Baik, kita sambung lagi pengajian kita, syarahan yang ke-36 daripada kitab Futuhul Ghaib oleh Syekhuna wa Mursyiduna Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Yang kemarin kita berbincang tentang kesimpulannya lah, kalau boleh kasih kesimpulan perbincangan kemarin tentang uang modal ataupun pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jalani perniagaan dalam hidup ini, untuk kita jalani perniagaan dalam hidup ini. Itu kesimpulan. Jadi Allah pinjamkan kepada kita. Jadi hidup kita ini untuk hidup hidup. Jadi di sini Allah pinjamkan kepada kita. Allah pinjamkan kepada kita semua kan? Yang terbesar daripada pinjaman Allah semalam kita bincang adalah masa, gitu kan? Nah, jadi yang terbesar daripada pinjaman yang dipinjamkan Allah kepada kita adalah masa. Ini yang terbesar. Nah, lain-lain itu mungkin sisi-sisi. Umur. Nah, umur terkait masa langsung. Hari-hari yang berlalu. Minit ke saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Nah, itu semua terkait masa langsung. Ya kan? Dan yang lain-lain itu Allah pinjamkan kepada kita apa? Keperluan-keperluan manusia untuk kehidupan. Nah, Allah pinjamkan kita sedikit. Allah pinjamkan kepada kita oksigen. Nah, tiada oksigen mati semua. Ya kan? Allah pinjam kepada kita mata, Allah pinjam kepada kita telinga, Allah pinjam kepada kita dua tangan, dua kaki, Allah pinjamkan kepada kita akal, Allah pinjamkan. Jadi dalam arti kata yang lain, semuanya untuk berlakunya kehidupan kita itu disebut dengan pinjaman. Nah, ini yang paling penting untuk ditanam di dalam akal dan di hati kita. Untuk ditanam di dalam rasa dan perasaan kita. Sangat penting ini. Dan ini tertakluk atau termasuk di dalam struktur sedar diri. Nah, jika orang sedar diri, dia pinjam daripada Allah, maka dia akan menjaga-jaganya. Begitu kan? Nah, yang tidak sedar diri itu langsung tidak peduli. Jadi seolah-olah apa yang ada padanya adalah miliknya sendiri. Ya kan? Nah, hilang sedar dirinya. Okey? Fahamkah? Kemudian, pinjaman ini, istilah dalam kitab kita adalah modal. Gitu kan? Kalau tidak mau sebut uang pun sebut modal saja. Nah, Allah pinjamkan untuk hidup ini pinjaman yang kita sebut modal. Nah, modal ini atau istilah lain kita sebut pinjaman perlu dijaga. Nah, itu kita bincang kemarin. Perlu dijaga, perlu digunakan dengan cara yang cermat, berhati-hati. Nah, yang terbesar daripada pinjaman itu apa? Masa. Nah, berarti kau perlu jaga, kau perlu cermat, kau perlu berhati-hati dengan masa. Nah, itu maksudnya. Ada banyak hal Allah sebut di dalam Quran tentang masa. Antaranya kita baca tadi. Idza jaa ajaluhum. Ajal. Nah, itu terkait masa besar tu. Idza jaa ajaluhum. Jika datang ajalmu. Nah, ajal itu masa. Fala yasta'khiruna sa'atan. Nescaya engkau tidak mampu untuk melambatkannya. Walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, dan kau tidak mampu juga untuk mempercepatkannya walaupun satu saat. Nah, itu janji Allah dengan masa
dan masa itu dipinjamkan kepada kita. Okey? Faham tak? Nah, jadi pinjaman modal, di istilah dalam kitab kita modal, yang kita terjemahkan supaya mudah faham, pinjaman ya, bukan pinjam saja, pinjaman. Nah, kan? Untuk kita jalani hidup, maka pemahamannya adalah perlu dijaga, perlu dicermati, perlu berhati-hati supaya ianya tidak menjadi sia-sia. Betul kan? Dan kita berbincang juga kemarin, sampai-sampai pemahaman akhir yang kita bincang kemarin adalah yang lebih, masa yang lebih itu saja kita boleh gunakan untuk dunia. Betul kan? Masa yang lebih. Nah, kita bincang kemarin 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Ini kita bercakap topik masa. Begitu. 1 hari 24 jam. 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu, yang lebih. Jadi, 24 jam, kita simpulkan semuanya dalam petunjuk kita kemarin, semuanya jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Nah, sekarang ada yang lebih. Dari 24 jam itu ada yang lebih masa. Lebihan itulah yang kita boleh gunakan untuk dunia. Bilang syekh, bilang musannif kita. Lebihan. Lebihan masa yang boleh digunakan untuk dunia. Nah, perbincangan kita kemarin semuanya jadi ibadah. Dalam konteks masa yang kita bincang semuanya jadi ibadah pun kita bincang sudah kan? Sampai-sampai tidur kita 8 jam, macam mana kita mau jadikan tidur kita 8 jam itu ibadah? Makan kita berapa jam? Tidak ingat kemarin. 4 jam. Makan, minum, sembang bohong, merapu. 4 jam. Macam mana kita mau jadikan 4 jam itu ibadah? Main telefon 8 jam pun. 8 jam kah kita kira kemarin? Nah, 8 jam main telefon. Nah, main telefon itu pun macam mana kita mau jadikan dia ibadah? Semua itu terangkum di sini. Semua jadi ibadah. Nah, kita pandai susun atur begitu begini, tidak mendarhakai Allah, tidak menggunakan dengan cara yang salah dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya jadi ibadah. Nah, tolak dari semua yang jadi ibadah itu mungkin ada lebihan masa. Nah, lebihan masa itu boleh digunakan untuk dunia. Jadi, pertimbangan kita di sini apa? Lebihan masa digunakan untuk dunia. Nah, itu pertimbangan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini khuliqa halu'a. Manusia penuh dengan terjemahan halu'a itu ada yang menerjemahkan dengan keluh kesah. Ada yang menerjemahkan dengan tidak pernah puas. Ada yang menerjemahkan dengan resah, gelisah dan sebagainya. Nah, sekaligus Allah menciptakan manusia ini, kalau begitu keadaannya berarti keluh kesah itu adalah tabi'i manusia. Ya kan? Keluh kesah, apa tadi boleh sebut? Keluh kesah lagi? Rasa... Apa? Kuat sikit, kau mau sebut kasih kuat bah, supaya masa tidak rugi Walid tanya kau berkali-kali. Jika tidak, kau jangan sebut. Nah, begitu. Resah, gelisah. Nah, kau boleh sebut bah, kuat. Semua orang begitu ya. Supaya Walid tidak tanya berulang-ulang kali, kita rugi masa di situ. Faham ke? Okey. Resah, gelisah. Halu'a innal insan, sesungguhnya manusia itu diciptakan. Khuliqa, innal insana khuliqa, sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Nah, perkataan halu'a itu memberi maksud
resah gelisah, keluh kesah, rasa mempunyai rasa tidak memadai begini dan sebagainya. Ini merupakan tabiat, paham enggak? Nah, tabiat manusia. Justru manusia mempunyai tabiat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kelonggaran kepada manusia. Nah, kau punya masa tersendiri untuk duniamu. Paham enggak? Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang timbul apa? Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan masa yang boleh digunakan untuk dunia? Apa? Nah, ada jawapan ke kamu orang? Sekarang masa yang sepatutnya untuk Allah, hubungan dengan Allah kau guna untuk dunia semuanya. Betul kan? Itu yang terjadi pada kita. Masa tidur pun guna untuk dunia, jadi dunia saja. Kan? Masa makan pun jadi dunia juga. Masa apa pun jadi dunia saja. Nah, sekarang kita pisah sudah dengan kefahaman yang telah kita berikan. Nah, lebihan masa itu yang kau boleh gunakan untuk dunia. Pada dasarnya lebihan masa kita terlalu banyak, gitu kan? Bukan lebihan lagi. Memang banyak masa kita yang sudah tersilap guna. Nah, sekarang kita andaikan semuanya kita guna sudah. Tidurnya dengan bagus, dengan sunnah dan sebagainya. Kita salat malam, kita zikir, kita tilawah Quran, kita kurang bercakap. Cakap pun kalau bercakap sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cakap macam-macam yang tidak memberi manfaat seperti anjung siang tadi. Dengan seperti mizi juga bah. Makil saja dia diam tidak bercakap. Jadi dia masanya penuh bermanfaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain itu semua karut-karut belaka. Nah, oleh tidak peduli itu. Ini oleh rasa kamu orang faham semuanya. Nah, yang ini lebihan masa yang boleh digunakan untuk dunia. Nah, dunia itu sendiri maksudnya sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah. Jelas sudah kan? Dasar kita jelas sudah. Dunia maksudnya adalah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zul, cari air sikit Zul. Aku sakit tekak ni. Jelas kah? Nah, sekarang lebihan masa yang boleh digunakan untuk dunia atau sesuatu tidak menghubungkanmu dengan Allah apa? Makasih baju. Mau menikah kah? Cuba pikirkan. Jangan makngot bah. Jangan makngot, jangan pakngot. Namizi kau jawab. Jangan lambat-lambat, rugi masa. Tak tahu. Okey, Bangkil. Itu ibadat Bangkil. Maksud kita di sini lebihan masa yang boleh kita gunakan untuk dunia. Nah, untuk dunia bermaksud hal ini tidak menghubungkan kita dengan Allah. Memang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kau boleh gunakan itu. Nah, apa? Kilang tembakau. Kau melampau, bah. 2 kali sudah kau keluar statement ini, bah. Itu hari kau keluar juga. Nah, pikir. Kamu orang ada fikir kah? Nah, kalau kau punya masa, kau berhubungan dengan suamimu, berkomunikasi dengan dia, khidmat kepada dia, nah itu tetap termasuk di dalam ibadah. Nah, kalau kita punya masa, nah berbaik dengan istri kita, menolong dia dan sebagainya, itu termasuk ibadah. Nah, ini kita maksudkan dunia. Apa Anjung? Syabu-syabu. Masya Allah. Apa? Nah, cari bah. Cari anak-anak sekalian supaya kamu orang minda itu berkembang cepat, bah. Ya, main ikan laga.
Ya betul. Allah tidak haramkan, bah, kecuali kau berjudi saja. Kau masuk unsur-unsur judi di sana, nah itu haram hukumnya. Nah kau main ikan laga itu duniamu, bah. Betul? Paham enggak? Itu tidak menghubungkan kau dengan Allah, kecuali kau lihat ikan laga ni, Masya Allah, Subhanallah, hebatnya Allah, Ya ilaha illallah. Nah kalau mungkin begitu, mana ada kau lihat ikan laga begitu? Adakah? Siapa di antara kamu orang yang lihat ikan laga begitu? Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Ya Allah. Adakah? Tiada, bah. Yang ada kamu orang syok saja. Kan cerita macam mana mau kasih jadi macam dinosaur. Nah itu mengarut kan. Nah tapi tetap dibenarkan. Tetap dibenarkan. Nah siapa? Salam. Tolong kejap. Tolong kejap. Ekal, abang hantar laksa. Dengan Anjung. Pergi tolong kejap Anjung. Anjung dengan Ekal. Nak salin kan nak apa kan? Alam ni ada rezeki banyak, bihun sup ada, laksa ada. Tak semena-mena. Lepas makan bihun sup, makan laksa. Lepas makan laksa, makan rosa bakar pula. Nah sekarang faham tak sudah? Nah itu contoh. Nah, Atul dia suka apa? Suka make up. Jadi, masa yang kosong itu, nah kau gunakan bah untuk duniamu. Nah pegang saja cermin, tengok. Ingat lagi, oh mau tetik lalat sini kah, mau tetik lalat situ kah. Di sini dulu, lepas tu padam. Taruh sini pula. Oh tak comel bah sini. Di sini pula. Nah itu boleh bah. Dibenarkan bah. Kenapa? Karena menghias diri itu tabiatmu. Itu kan? Nah itu. Jelas sudah. Ada lagi bah, Syekh Walid cerita, lagi halus. Bilangnya kau angan-angan. Nah itu termasuk dalam dunia. Termasuk dalam duniamu. Paham tak? Angan-angan. Satu hari ku berjalan-jalan. Tiba-tiba terjumpa dengan seorang gadis. Cantik menawan. Jatuh cinta sudah. Dan dia pun suka kepadaku. Dia bawa pulang ke rumahnya. Rupanya dia adalah anak seorang raja. Dan akhirnya kau pun menikah dengan putri raja. 3 bulan kemudian, bapaknya mati. Kau yang menjadi raja. Nah, kau angan-angan. Nah, itu juga dibenarkan, Mbak. Walaupun bilang angan-angan kosong. Paham tak? Nah, dibenarkan untukmu. Dalil dibenarkan adalah Allah tidak mencatatkan dosa bagimu. Nah, itu dalilnya. Paham tak? Allah tidak mencatatkan dosa bagimu, Mbak, itu. Kenapa? Karena itu adalah tabiat manusia. Nah, melainkan kau angan-angan yang haram di sana. Kau jumpa seorang wanita, gadis cantik di dalam hutan. Kau bogelkan dia. Kau. Nah, jadi itu kau mengimajinasikan sesuatu yang haram. Jelas kah? Nah, begitu. Nah, Walid mau kasih kamu orang paham ini. Nampak sudah? Nah, begitulah kias hal-hal yang lain. Boleh nampak Dasar itu boleh nampak Jadi perhatikan. Nah, terlalu banyak masa kita mengalir, habis dengan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Pun begitu, Allah mengizinkan kepada kita menggunakan masa untuk dunia kita. Sesuai dengan tabiat kita. Itu maksudnya. Nah, gunakan yang itu saja. Karena itulah lebihan. Nah, jangan kau gunakan yang lain. Kenapa? Yang lain itu modal. Nah, kau gunakan modal, akhirnya semakin lama semakin habis modalmu. Nah, kau pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja kau berhutang dengan Allah, bahkan hutangmu menjadi negatif. Ya kan? Nah, itu yang nantinya kau akan sengsara di hari akhirat kelak. Nah, jelas sudah itu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Okey. Sebab itu tidak ada fatwa yang mengatakan main game tak boleh kecuali melalaikan. Dia main game sampai dia tak semayang maghrib, dia tak semayang dan sebagainya. Itu fatwanya.
Qardawi, Al-Qardawi dalam Fatwa Al-Mu'assarah ada bercakap. Fatwa Al-Mu'assarah ni dia sentiasa ada. Kan? Dia ada Fatwa Al-Mu'assarah pertama, Fatwa Al-Mu'assarah kedua. Jadi dia ikut masa. Jadi dah keluar dah Fatwa Al-Mu'assarah yang terbaru keluar dah. Al-Qardawi dengan persidangan ulama sedunia mengesahkan bahawa asalnya bukan salah. Yang salahnya ada unsur perjudian, ada unsur pemujaan, ada unsur-unsur lara yang sampai meninggalkan perintah Allah SWT. Yang itu salah. Jadi, asalnya tak salah. Begitu. Itu yang dikatakan terkait dengan usul fiqh itu. Setiap satu perkara, asalnya adalah harus. Nah, itu. Boleh clear itu pun. Asalnya harus. Kita yang menyebabkan dia jadi syubhat. Kemudian kita yang menyebabkan dia jadi haram dan sebagainya. Itu. Kan? Jadi kita relate dengan masa yang Allah bagi kepada kita tadi. Allah pinjam kepada kita tadi. Jadi ada perkara yang Allah benarkan. Begitu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa yang mudah, bukan Allah Subhanahu Wa Taala ikat kita, terbelenggu kita dengan urusan dia saja. Bukan. Ada urusan kita, tabiat kita. Kan? Jadi tak ada hal apa. Termasuk tabiat kita tu main burung. Tahan burung. Ini tabiat lah. Apakah tahan burung, main burung itu haram? Tidak ada ulama yang memfatwakan haram. Kemudian, baru dia boleh jadi haram kah, jadi apa kah dan sebagainya. Kan? Faham kah? Okey, kita sambung. Setelah kita faham itu, mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberi kekuatan kepada kita untuk menyusun hidup. Kita sebut hidup tadi di atas sana. Allah, kemudian kita di situ hidup. Untuk menyusun hidup kita sesuai dengan modal yang dipinjamkan kepada kita. Struktur ini secara tidak langsung memperjelaskan kepada kita yang hidup, Allah mengizinkan kepada kita kehidupan dengan meminjamkan modal atau pinjaman, istilahnya pinjaman kepada kita. Dan bagaimana kita mau menjadikan masa 24 jam. Nah, kita kira 24 jam saja. Kemudian kita jadikan dia, kalau mau jadi bulan ke tahun ke, itu terserah. Nah, kita kirakan macam mana mau jadikan masa 24 jam yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, dapat semuanya jadi ibadah. Nah, itu. Dan kemudian, untuk dunia kita, nah, lebihan masa 24 jam satu hari itu, lebihan itu kita mau menggunakannya untuk dunia kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskah? Jadi kalau kamu orang mau tanya-tanya, kami ikat bata ini, dunia kah? Ibadah kah tiada? Kami buat kerja ni. Nak tanya Mufas. Boleh tanya kau bah. Ni Jol, Anjung, Mizi, Rantau, kami orang semua bah. Nah, kan? Ikat bata itu. Nah, ini ibadah ke apa? Jadi dia termasuk di mana? Dalam dua hal ini. Dia termasuk di sini. Pastikah? Apa alasanmu? Kerana berkhidmat kepada agama. Tapi belum selesai ya. Belum selesai. Kerana di sana tertakluk niat. Betul kan? Tertakluk tasdik. Tertakluk niat. Tertakluk rasa dan perasaan. Nah, kadang-kadang dia orang buat kerja ini marah Walid saja. Walid ini hujan-hujan menpanggil kerja, bangun bunyi di atas itu. Nah, di situ rasa dan perasaannya rusak sudah. Kemudian terjangkit dengan niatnya. Jadi apa niatmu datang buat kerja juga ini? Aku mau kasih fast tengok ku bab hero di atas. Rusak niatnya. Faham tak? Nah, itu takluk yang mempengaruhi bilang. Yang menyebabkan jadi ibadah nantinya di sini kan, yang menyebabkan jadi ibadah nantinya adalah satu, tasdikmu. Yang kedua, niatmu. Yang ketiga, rasa. Kemudian kita sebut rasa dan perasaan di situ kan. Nah, boleh saja sebut rasa dan perasaan. Jadi semua ini
lillahi rabbil alamin. Nah, jadi semuanya jadi ibadah. Termasuk tidurmu, Pak. Jelas kah? Nah, termasuk tidurmu. Kan? Tasdik kau benar, niat kau betul, rasa kau betul, semuanya kerana Allah. Ini contoh ya, Walid kasih anak panah. Semuanya kau kerana Allah SWT. Nah, dalam hidupmu itu, semuanya jadi ibadah. Ini yang Ibnu Athaillah Iskandari sebut, yang Walid bilang kemarin, Walid merujuk kepadanya, yang menyebut masa 24 jam itu jadi ibadah. Jadi di sana mungkin tidak ada aku tengok perempuan itu kerana Allah. Ada kan? Kalau tengok kerana Allah ada sifatnya, ada kaedahnya. Tapi kau tengok dia, kau imagine dia, oh begini, badannya begini, begini, itu kerana Allah boleh kan? Ya kan? Nah, jadi jelas sudah. Faham sudah semua. Okey, jadi kaum orang madzhabit strukturnya silakan. Nah, kita sambung. Kemudian kata musannif, kamu diperintahkan supaya menguasai hawa nafsu kamu. Kamu diperintahkan. Nah, bila sebut diperintahkan, ya imbuhannya di. Itu imbuhannya. Belajar bahasa Melayu semua orang kan? Semua orang belajar ke bahasa Melayu? Ya ada. Di bahasa apa yang kamu orang belajar? Mesti kau belajar bahasa apa? Dusun saja, Masya Allah. Bah, tidak apa, okey. Tiada hal di situ. Jadi, perintah itu perkataannya kan? Perkataan dasarnya, masdarnya, perkataan dasarnya adalah perintah. Perintah dalam bahasa Arab disebut amrun. Al-amrun. Kan? Disebut al-amrun. Jadi Walid strukturkan pada kamu orang. Ini kaedah usul fiqh sebenarnya. Tapi saya membantu kita untuk belajar. Ini kaedah usul fiqh ya. Okey. Bahasa Arab sebut amrun. Al-amrun sama maknanya dengan perintah. Nah, kemudian perintah ini terpecah menjadi dua. Belajar sudah itu. Satu namanya suruhan dan satu lagi namanya larangan. Jelas kah? Ini. Amrun sama makna saja dengan perintah. Nah, perkataan dalam kitab kita adalah perintah. Kita diperintah. Kamu diperintah. Nah, diperintah dengan dua hal. Satu suruhan dan satu lagi larangan. Nah, kita belajar kemarin, bukan kemarin, Mbak. Dasar kita belajar sudah. Penjelasannya 3-4 hari lepas kita bagi lagi penjelasannya. Nah, jadi maksudnya kamu diperintahkan. Dalam arti kata yang lain ialah kita terikat dengan diperintahkan. Nah, perintah itu juga maksudnya adalah diikat. Boleh saja dimaknakan dengan diikat. Kan? Kamu diperintahkan ai diikat. Nah, perkataan diikat itu kemudian dimaknakan dengan tanggungjawab. Dari segi istilah. Ya, kamu orang bakal guru ini kena mahir istilah ya. Kena jelas istilahnya. Jadi kamu diperintahkan ai dipertanggungjawabkan. Nah, begitu. Supaya menguasai hawa nafsu kamu. Supaya menguasai. Maksud menguasai itu, maksud mudahnya adalah supaya kita menjadi tuan kepada nafsu, kepada hawa nafsu kita. Bukan menjadi hamba atau budak kepada hawa nafsu kita. Nah, istilah itu didhabit ya.
Istilah itu dhabit nanti kamu orang akan jumpa di dalam kitab-kitab lain yang besar. Nah, kamu adalah budak hawa nafsu. Kamu adalah hamba kepada nafsu. Nah, istilah itu akan kamu orang jumpa. Sama ada dia menggunakan istilah budak kepada hawa nafsu, hamba kepada hawa nafsu. Nah, itu memberi gambaran yang kita mengikut hawa nafsu. Okey? Jadi, penjelasannya, kamu diperintahkan supaya menguasai. Nah, menguasai itu kau jadi tuan. Kalau dalam bahasa sekarangnya, kau jadi monitor. Bukan kau jadi budak. Bukan kau jadi hambanya. Kau jadi tuan kepadanya. Itu bahasa. Adapun penjelasan-penjelasan yang lebih saintifik, ialah kita menguasai nafsu berarti kita menguasai keadaan. Dasarnya adalah jangan keadaan menguasai kita, kita yang menguasai, sebaliknya kita yang menguasai keadaan. Nah, itu dasar dalam psikologi. Nanti kamu orang belajar ilmu psikologi. Nah, ilmu tasawuf itu psikologi sudah. Dalam psikologi moden, istilah yang bermunculan adalah istilah ya. Ini boleh padam sudah kah? Istilah yang bermunculan adalah ini konsep psikologi moden ya. Psikologi moden. Jadi apa istilahnya? Kita yang menguasai keadaan. Kan? Jangan keadaan menguasai kita. Konsep ini, tadi bilang sudah ya, konsep ini sebenarnya datang dari Islam. Itu dalilnya. Kan? Tapi orang putih pinjam. Nah, orang putih, ahli-ahli psikologi barat, mereka pinjam kata-kata ini, mereka pinjam dasar ini, dan mereka memberikan pencerahan ilmiah. Mereka mengkaji, meneliti, dan memberi pencerahan ilmiah. Jadi menurut mereka, ayat ini, hal ini mampu mencegah dua perkara. Nomor satu, anxiety. Nomor dua, neurosis. Nah, apa ini Mizi? Kau ahlinya, Pak? Kita yang menguasai keadaan. Jangan keadaan menguasai kita. Nah, Walid mau kamu orang lihat sisi ini untuk memahami kalimat yang kita baca tadi. Untuk memahami teks yang kita baca daripada kitab. Nah, boleh nampakkah? Kita yang menguasai keadaan. Jangan keadaan menguasai kita. Nah, Atul putus hubungan dengan buah hatinya. Menangis dia bawah tangga. Menangis dia bawah kandang kambing sana. Menangis dia di bawah pokok manggis sana. Menangis dia sepak-sepaknya pancing beg di pokok cempedak sana. Cakap surang-surang. Sembang pun surang-surang. Nah, jadi macam tidak betul saja. Nah, fahamkah contoh itu? Nah, kenapa terjadi itu pada kau? Kerana keadaan menguasai diri kau. Jelas sudah? Bukan kau yang menguasai keadaan. Itu yang terjadi. Jelas? Tapi kalau kau yang menguasai keadaan, nah tidak mungkin berlaku begitu, Pak. Kau steady saja, macam biasa saja. Betul kan? Kau mau balik Pakistan, balik, Pak. Kau mau balik Bangladesh, balik. Aku peduli apa kau? Kukira hidupku dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagus sudah, begitu kan? Nah, kalau dia orang Pakistan, Bangladesh, kalau dia orang Sabah juga, Masya Allah.
Kan? Pulang sama-sama, gitu kan? Pulang sama-sama. Gitu, bah. Nah, jadi jelas sudah contoh itu tadi. Siapa yang mau tanya? Ada mau tanya kah? Anjung mau tanya? Tidak. Macam mau tanya saja kau. Nah, ada pertanyaan kah? Nah, kita yang menguasai keadaan, jangan keadaan menguasai kita. Faham ke ini, Mizi? Nah, jadi kau jangan sampai putus cinta saja, kau sampai mau bunuh diri, bah. Siap gantung diri pokok rambutan itu. Siapa yang taruh tali pokok rambutan itu? Mau gantung diri sudah. Paham tak? Nah, itu beza. Ayat ini walaupun datang dari psikologi moden, nah oleh cerita ini dulu. Sebenarnya ayat ini datang dari Al-Quran. Ayat ini datang daripada hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan tafsiran, introspeksi oleh para ulama. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk-bentuk ditulis dalam bentuk-bentuk pencerahan-pencerahan yang berkembang. Misalnya yang banyak menulis tentang konsep ini adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi, Maulana ataupun Al-Imam, seorang ulama besar, Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi boleh baca dalam tulisannya Al-Masnawi. Itu tulisan yang sangat autentik. Al-Masnawi. Nah, tentang psikologi. Kan? Demikian juga Ibnu Arabi dalam tulisannya, dalam karyanya Futuhat Makkiyah, yang membincangkan tentang diri manusia, bermula daripada akal, rohaniah, jasmaniah dan sebagainya. Nah, jadi bapa psikologi moden barat namanya Sigmund Freud. Pada 1908 dia mengkaji kitab-kitab yang Walid sebutkan nama tadi. Nah, dia mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini. Jelaskah? Nah, keluar apa? Kita yang menguasai keadaan, jangan keadaan menguasai kita. Nah, mereka mengatakan bahawa, ini kajian mereka ya, apabila kita menguasai keadaan, bukan keadaan menguasai kita, nah kita akan selamat daripada dua hal besar. Satu, anxiety. Anxiety itu apa? Anxiety adalah kebimbangan yang berlebihan. Okey? Nah, kita belajar sudah kan? Berbimbang. Nah, itu istilah yang kita belajar. Secara kita, nah istilahnya berbimbang. Manusia ini penuh dengan berbimbang. Nah, berbimbang itu apa? Berbimbang itu adalah kebimbangan yang berlebihan. Nah, kita bilang berbimbang. Sampai lupa urusannya dengan Allah. Sampai lupa urusannya dengan pemberi rezeki. Sampai lupa urusannya. Yang dia bimbang adalah soal apa yang dia bimbangkan. Gitu kan? Nah, bilang anxiety. Jadi anxiety ada tahap-tahapnya. Dan kita cakap secara umum saja. Bukan kita mengaji tentang ini. Okey? Dan yang kedua, jika kita menguasai keadaan, bukan keadaan menguasai kita, akan menyebabkan kita selamat dari neurosis. Antara neurosis yang paling banyak di dalam masyarakat Melayu adalah gila meroyan. Orang panggil apa? Meroyan. Tahu tak? Itu bentuk-bentuk neurosis. Kan? Neurosis pun ada bentuk, ada banyak. Nah, kita bercakap berkait dengan menguasai keadaan menguasai kita. Neurosis yang kita maksudkan ini adalah kecelaruan akal. Neurosis permulaannya adalah kecelaruan akal, kecelaruan pikiran. Nah, itu. Jadi kemudian sampai kepada beberapa tahap. Nah, ada tahap neurosis yang perlu kepada ubat penenang dan sebagainya. Ada neurosis yang peringkat-peringkat rendah, dia tidak perlu kepada ubat penenang. Dia perlu belajar menguasai keadaan. Faham tak? Nah, ini semua kita belajar dalam psikologi moden. Nah, Walid mau mengatakan kepada kamu orang, ini psikologi moden muncul pada 1948. 1948 ya, munculnya psikologi, istilah-istilah ini dalam psikologi moden. Okey. Yang Walid mau ceritakan, Walid mau kamu orang faham,
apa yang ada di sini sama dengan apa yang disebut oleh mursyid kita, mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah itu. Jadi maklumat ini kamu orang mau ambil, mau pakai, itu tidak menjadi kesalahan. Okey. Nah perhatikan semula. Jadi kadang-kadang bimbang, takut perempuan yang dia suka tidak mau pada dia, bimbang-bimbang, kan, diam, cakap pun tidak mau, makan pun tidak lalu, kan, dia makan pun tidak lalu sudah. Kita pun heran, apa dia makan? Makan dia tidak lalu, tapi kita heran, rupanya dia makan buah asam gelugur itu, Pak. Ngap buah asam gelugur itu. Walid pun pelik juga, Pak. Okey. Nah, perhatikan ayat ini ya. Perhatikan ayat ini sama atau tidak dengan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud pada 1948. 1908, sorry. 1908. Kefahaman itu mustahak. Supaya kita dapat memahami siapa yang menyatakan hal ini. Walaupun Walid sebut sudah, yang menyatakan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Apa dalilnya? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Nah, perbincangan putus asa itu terkait dengan hal yang kita bincangkan. Ya kan? Nabi kita SAW juga menyebutnya di dalam hadis yang banyak. Ini berarti Allah dan Rasul mengajar sudah manusia untuk hidup tentang ini. Nah, kita bercakap dalam konteks pelajaran, pencerahan. Okey? Nah, perhatikan, kamu diperintahkan supaya menguasai hawa nafsu kamu. Nah, menguasai hawa nafsu kamu artinya menguasai keadaan. Betul ke? Faham tak? Kerana keadaan yang berlaku itu akan terkait dengan hawa nafsu kita yang benar ataupun yang tidak benar. Betul tak? Nah, Walid lihat perempuan, Walid tidak rasa apa-apa, lihat dia orang-orang ni semua. Kerana itu keadaan Walid. Nah, kalau yang tengok itu anjung, nah dia rasa lain sudah. Nah, contoh saja anjung, tidak ada kena mengena dengan kau, baik yang hidup maupun yang telah mati. Ya kan? Nah, kalau anjung yang tengok, cantik kan? Cantik kan? Nah, Walid tengok cantik apa? Macam papan saja semua orang. Aku bilang papan saja. Ha? Kalau ada lagi pun macam ubi kayu saja. Anjung yang lihat, nah, fahamkah keadaan? Nah, keadaan itu adalah nafsunya sendiri yang kemudian kau terjemahkan naluri, kemudian kau terjemahkan rasa, kau terjemahkan apapun, hakikatnya dia berada di rasa dan perasaanmu. Betul? Fahamkah itu? Nah, cantum saja. Fahamkah? Faham kamu orang? Faham Sofia? Mimi kau fahamkah? Nah, itu. Jadi bayangkan kau menguasai hawa nafsumu, nah berarti kau menguasai keadaan itu. Nampak rantau? Jelas? Nah, rantau pun pandang juga, Pak. Anjung pandang juga, semua orang ni, Makcik Daya semua orang dia pandang. Rantau pun pandang juga semua orang, Pak. Rantau relax saja, Pak. Tidak terkesan langsung dia. Kerana dia menguasai keadaan. Nah, ini berbeza dengan anjung. Contoh saja, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Berbeza. Kenapa berbeza? Nah, anjung ini kalau tidak senyum pada dia saja, dia sudah tension di sini, Pak. Nah, bezanya contoh. Tidak ada kena-mengena dengan hidup maupun telah mati. Aku bilang sudah tadi. Dengan? Nah. Tapi rantau, kau mau tarik muka 14 kah? Kau mau tarik muka 17 kah? Kau mau tarik muka 40 kah? Sikit pun tidak terkesan kepada dia. Betul kan rantau kan? Nah, kerana tidak betul kah? Jadi yang betul macam mana? Sama saja macam
Baru ku tahu bah kau pun ada juga angan-angan juga kah? Bah tidak apa bah, itu biasa saja. Itu hal yang dibenarkan oleh agama bah. Ku larang ku takut jadi tidak elok saja. Kan? Okey, sekarang paham sudah? Nah, jadi kalau andaikan Walid tadi, Walid tengok kamu orang tidak apa. Karena itu keadaan. Nah, kamu orang pula, dia orang ni tengok kamu orang, nah ada rasa apa? Kenapa Fas ni tidak senyum padaku? Kan? Satu macam saja apa? Kau pun di sini Fras saja, pergi duduk bawah pokok. Ajak jom kita makan. Aku tidak maulah. Jom minum. Tidak maulah. Nah, semua tidak mau sudah. Nah, kenapa? Kerana ayatnya sama saja. Ya kan? Kerana yang menguasai keadaan. Keadaan itu adalah bahasa klasiknya hawa nafsumu. Bahasa klasik kitab kita. Tapi bahasa yang kita guna pakai secara pertengahan adalah rasa dan perasaanmu. Jelas sudah? Nah, kamu orang ini di peringkat tinggi sudah. Ingat ya, kita bukan bercakap di peringkat rendah-rendah lagi. Peringkat dasar kita bercakap semua sudah. Nah, sekarang peringkat kita di peringkat yang agak pertengahan ini. Pastikan kamu orang paham betul-betul. Nah, jadi kamu diperintahkan, dipertanggungjawabkan supaya menguasai hawa nafsu kamu, menguasai rasa dan perasaanmu. Nah, itu yang kita istilahkan dengan keadaan itu tadi. Nah, jadi Walid strukturkan kepada kamu orang supaya jangan jam di traffic light kamu orang punya akal itu. Satu apa? Keadaan itu istilahnya bunyinya kan? Keadaan itu adalah nafsu. Dan nafsu itu adalah rasa dan perasaanmu. Bukanlah nafsu itu rasa dan perasaan. Tapi kita mau menyatakan rasa dan perasaan ini dipengaruhi oleh nafsu. Fahamkah? Nah, itu maksudnya. Mau rebah sudah Walid pun. Apa hal ni? Macam tidak cukup makan saja aku ni. Sebelum mati, Walid mau kamu orang alim dulu. Mohon pada Allah. Kamu orang pun doa mohon pada Allah. Sebelum mati Walid kami ini, mohon kami alim dulu. Sudah alim sudah kamu orang, aku mau mati pun tidak apa sudah. Okey. Nah, kamu diperintahkan, dipertanggungjawabkan supaya menguasai. Nah, pegang istilah ini kasih betul ya. Menguasai. Dia istilah semata-mata. Tetapi istilah ini membawa maksud yang cukup jelas. Sekiranya kau tidak menguasai keadaan atau nafsu atau rasa dan perasaanmu, kan? Sekiranya kau tidak menguasai keadaan atau nafsumu atau rasa dan perasaanmu, nah, kau cenderung menjadi, kalau manusia menjadi manusia yang rusak. Gitu kan? Cenderung terlibat dengan kesalahan-kesalahan. khususnya kesalahan dengan Allah, dengan agama, dan dengan diri kita sendiri. Nah, itu. Jelaskah? Nah, mana ada orang yang mengikut nafsu tidak salah pada Allah? Tidak salah pada agama, tidak salah pada diri sendiri. Mana ada? Sila buktikan Firdaus. Sila buktikan orang yang mengikut keadaan, mengikut nafsu, apa lagi tadi? Rasa dan perasaannya pun kan dikuasai oleh nafsu dalam konteks yang umum. Nah, buktikan di mana dia tidak salah pada agama, tidak salah pada Allah, pada agama dan pada diri sendiri. Nah, diri sendiri nanti dengan orang lain. You have idea? No idea. Betul tu? Okey. Nah, itu sebenarnya salam welcome. Okey. Jadi kesimpulannya tidak ada. Tidak ada.
orang yang hawa nafsunya menguasai keadaan, menguasai rasa dan perasaannya, semuanya rusak. Maka sebab itu Allah bilang dalam Quran, inna nafsa la'ammarakum bisu. Sesungguhnya nafsu. Nafsu yang mana? Nah, yang menguasai keadaanmu, yang menguasai rasa dan perasaanmu, akan mengajakmu kepada kejahatan. Nah, berarti kerusakan. Paham tak? Okey. Dan membawa diri kamu, itu ayat lanjutnya itu tadi. Dan membawa diri kamu ke jalan yang lurus lagi benar. Nah, apabila kau menguasai nafsu, sama saja menguasai keadaan, sama saja menguasai rasa dan perasaanmu, nescaya membawa diri kamu ke jalan yang lurus dan benar. Jadi, yang menyebabkan kita jadi tidak lurus, jadi tidak benar, adalah hawa nafsu kita menguasai rasa dan perasaan dan keadaan kita. Nah itu. Oh, Walid silap susun atur. Patut Walid jadi janggal cakap dengan kamu orang. Susun atur yang silap nih, perbetulkan ya. Kalau kamu orang ada dhabit, perbetulkan. Nah, itu istilah utama dalam kitab kita, kemudian keadaan. Nah, kemudian baru rasa dan perasaan. Nah, begitu. Jadi kalau kamu orang ada dhabit nota, nah ini nanti digunakan untuk memberi pencerahan kitab-kitab lain yang besar. Nah, termasuk Fathur Rabbani. Okey. Ya. Bolehkah nafsu dikuasai? Dan istilah kita menguasai dia dengan maksud menundukkan dia. Anugerah fitrah. Yang anugerah itu fitrah. Nafsu yang sifatnya fitrah. Yang itu anugerah. Adapun yang keluar daripada sifat fitrah, itu adalah sebab kita tidak menguasai dia. Okey. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau nafsu pun, kalau dia lurus itu sifatnya fitrah. Yang menyeleweng itu yang luar daripada fitrah. Jadi yang fitrah itu apa? Nak kahwin kalau tak ada nafsu, nak kahwinnya lah. Jadi di situ ada fitrahnya, kan? Fitrahnya menikah, kahwin elok-elok dan sebagainya. Yang luar daripada fitrah itu kahwin satu, boyfriend part, girlfriend part. Kemudian melakukan maksiat dan sebagainya. Nafsu juga tu. Itu luar daripada fitrah. Boleh nampak sikit tak idea tu? Dia tetap tertakluk dengan ikhtiari. Dalam hal ini, dia tetap tertakluk dengan ikhtiari. Jadi, maksudnya, macam mana kita nak bagi nafsu kita tu jadi baik. Gitu kan? Jadi, dia tetap tertakluk dengan ikhtiari. Mesti ada usaha ikhtiar kita untuk menundukkannya. Dia macam tu. Konsep dia, kaedah dia sama dengan yang kita modelkan. Ilmu, sedar diri, Allah terima diri, sempurna hubungan dengan Allah SWT. Kerana nafsu dalam konteks fitrahnya, dia nak bertuhan. Kan? Jadi, nafsu dalam konteks fitrahnya adalah tabi'i yang Allah SWT letak pada kita sebagai titik mula berkeinginan, berkemahuan. Itu asas dia. Jadi, kerana ada nafsu lah, maka kita ada keinginan, ada kemahuan. Itu titik mula dia. Kemudian dia berkembang menjadi macam-macam. Ya kan? Jadi kalau kita berada di keadaan fitrah nafsu itu sendiri, jadi kita akan cantik, elok, tak ada hal apa.
Bila dia dikuasai oleh yang lain, iblis lah, apalah dan sebagainya. Nah, di situ dia akan jadi berlebih-lebih. Berlebih-lebih itu disebut hawa nafsu. Itu istilah. Boleh clear kan? Macam tu. Yang hawa nafsu ni yang kita tak mau ni. Dia heret kita buat jahat. Kan? Dia dalam istilah lain dia membawa kita kepada kecenderungan bercanggah dengan Allah, agama dan diri kita sendiri. Sebab itu manusia ni dia ada sedar diri. Dalam konteks apapun dia ada sedar diri. Sedar diri itu sebagai bentuk percanggahan dengan hawa nafsu. Boleh clear kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi yang tak sedar diri lagi, tua nak mati duk karaoke, mayang dak badak, sebab dia tak bercanggah dengan nafsu dia sendiri lagi. Dia kan? Tak bercanggah dengan hawa nafsu. Dan dia tak kembali kepada fitrah dia. Boleh clear tuan-tuan? Makcik? Okey. Jadi ayat-ayat di atas itu, kamu diperintahkan, dipertanggungjawabkan supaya menguasai hawa nafsu kamu. Nah, cara mana menguasai hawa nafsu itu? Menundukkannya. Nah, maksud menguasai itu adalah kau saja yang boleh menundukkan hawa nafsu kau sendiri. Nah, itu maksudnya. Orang lain tidak boleh menundukkan hawa nafsu kau. Jelaskah? Nah, di sana maksud kau perlu menguasai. Baru kau boleh tunduk. Nah, persoalan mau menguasai dengan apa? Ada jawapan tahu? Dengan ilmu. Nah, dapat sudah. Kau mau menguasai nafsumu, hawa nafsumu, senjatanya, alatnya, vaksinnya. Nah, sekarang vaksin semua orang sebutkan. Vaksinnya adalah ilmu. Nah, jadi kita kaitkan saja, kait saja. Nah, ilmu itu menyebabkan kau sedar diri. Sedar diri itulah nantinya kau akan berusaha menundukkan hawa nafsumu. Kenapa? Karena ilmu mengajarkan, menunjukkan kepadamu bahwa hawa nafsu itu musuhmu sendiri. Jelas sudah? Nah, nanti kamu orang belajar kitab besar-besar, baca terus saja. Itu yang dinyatakan dalam kitab-kitab besar. Nah, dalam kitab yang kita rancang-rancang mau baca, apa itu? Jala'ul Khawatir. Nah, hal-hal macam ni banyak dalam tu. Kan? Pak Haji kita sedang menterjemahkan Jala'ul Khawatir. Kita doa Allah bagi kekuatan kepada dia. Tenaga muda supaya dia mampu tengok laptop lama-lama. Kan? Nah, nanti dia siap terjemah, nah kita akan buat dalam bentuk teks, nah kita belajar. Karena Jala'ul Khawatir hanya ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Nah, bahasa lain boleh tidak tahu, Pak. Bahasa Melayu tidak ada. Setakat ini. Kalau dah siap, sudah terjemah, sudah, nanti kita belajar saja. Faham tak? Nah, itu. Nah, ini untuk orang yang mau duduk lama dengan kita, Pak. Orang yang mau tahun depan mau pulang sudah. Nah, baliklah. Mau belajar apa? Kami sekarang belajar sudah, Pak. Itu kan, Jul? Nah. Okey. Tetapi, nah ini ayat sebaliknya ya, berdasarkan kepada ayat di atas ini, kita dipertanggungjawabkan supaya menguasai nafsu kita. Nah, alatnya, senjatanya, vaksinnya adalah ilmu. Dalam arti kata lain, kita disuruh menuntut ilmu. Nah, begitu. Okay? Dan membawa diri kamu ke jalan yang lurus lagi benar. Nah, satu, kita diperintahkan supaya menguasai hawa nafsu, itu satu. Nombor dua, membawa diri. Perkataan diri, perlu Walid huraikan lagi kah? Apa? Rohaniah dan jasmaniah, nama akhir sudah. Nah, membawa diri kamu. Nah, diri di situ, rohaniah dan jasmaniah kamu. Membawa diri kamu, membawa rohaniah dan jasmaniah kamu ke jalan yang lurus lagi benar. Jadi tidak perlu diurai lagi, jalan yang lurus itu jalan Allah. Jalan yang benar itu jalan Allah, tidak ada yang lain. Yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Tidak ada jalan yang lain yang benar, melainkan jalan Allah. Al-haqqu min rabbik. Yang hak itu, yang benar itu daripada Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi orang yang berpaling daripada jalan Allah itu. Al-mumtarin bermakna berpaling.
menyimpang. Nah, jalan Allah begini, kau pergi begini, kau pergi begitu. Misalnya kan? Menyimpang dari jalan Allah, artinya menyimpang dari jalan iman, Islam dan ihsan. Nah, kau sesat saja. Okey. Tetapi katanya, tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu iblis. Nah, kalau kau tidak mau pakai perkataan iblis pun tidak apa. Boleh saja, tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, setakat itu pun memadai sudah. Perkataan iblis dikaitkan saja, bilang idhafah, disandarkan saja. Kerana iblislah yang melakukan kejahatan, menyelewengkan hawa nafsu. Pada dasarnya, nafsu itu fitrah saja. Jadi sebagian ulama bilang racun-racun iblis lah yang menyebabkan hawa nafsu kita ini menjadi melampau, menjadi hawa nafsu. Pada dasarnya nafsu saja. Termasuk di dalam struktur rohaniyah itu. Nafsu, begitu kan? Yang sifatnya ruhaniyah, ruhiyah. Struktur nafsu itu kan struktur rohaniyah kita kan ada 7. Kan Firdaus? Nah, kau ulang sebut berapa? Nah, di sana nafsu ada dalam struktur rohaniamu kan? Nah, jadi salahnya di mana nafsu itu? Pertanyaan. Nah, salahnya apabila dia keluar daripada lingkungan fitrah. Kenapa dia keluar dari lingkungan fitrah? Karena dia terracun. Iblis yang bagi vaksin dia. Iblis bilang ini vaksin bagus bagi dia. Nah, dia pun terracun. Mula-mula lalai dengan Allah. Tidak solat, misalnya kan? Lepas itu perlahan-lahan terlibat dengan maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini. Macam-macam maksiat. Faham tak? Yang akhirnya nafsu itu berkuasa ke atas dirinya. Jadi nafsu itu berkuasa macam mana? Nah, boleh tunjuk sudah. Dia akan menguasai keadaanmu. Tunjuk sudah ini. Kemudian dia akan menguasai rasa dan perasaanmu. Nah itu. Faham tak? Faham tak kamu orang? Nah, apabila nafsu ini telah diracun oleh iblis, daripada fitrah dia menjadi berkembang dan jahat. Nah, dia menguasai keadaanmu. Sepatutnya waktu maghrib ini kau berada di surau, bah. Solat, zikir, baca Quran kah, mengaji kan sebagainya. Tapi bila dia menguasai keadaanmu, nah waktu maghrib kau fikir mau pergi mengorat di mana saja. Atau fikir mau pergi ke di mana yang lampu sekejap terang, sekejap gelap, sekejap terang, sekejap gelap itu saja. Ya kan? Atau kau nganga depan TV itu tengok, dalam rumah tengok TV saja. Nah, peduli kau solat kah, apakah? Nah, itu nafsu. Faham tak? Nah, Walid ulang sebut saja. Nah, kemudian apabila keadaanmu dia kuasai, dia menguasai rasa dan perasaanmu. Nah, ketika itu, bah, putus cinta saja kau mau terjun jambatan sudah. Faham tak? Ketika itu, bah, awek tidak senyum saja kau makan asam gelugur saja sudah. Kan? Ketika itu, bah, marah orang saja kau pun mula mau bunuh orang sudah. Dan sebagainya. Faham tak? Nah, itu penjelasan. Nah, balik kepada hal kita. Sebab itu kita dipertanggungjawabkan supaya menguasai, Walid ulang ayatnya, menguasai hawa nafsu kita supaya kita boleh membentuknya, menundukkannya, memperbaikinya dan sebagainya. Dan membawa diri kita rohaniah dan jasmaniah ke jalan yang lurus lagi benar. Jika tidak, kita terus tidak lurus, kita terus tidak benar. Nah, itu maksudnya. Jelas tak? Okey. Tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu iblis. Nah, sepanjang masa yang berlalu sudah,
kita biarkan saja bah dia dikuasai. Nafsu kita dikuasai. Yang menguasai nafsu kita itu adalah iblis. Dan apabila iblis menguasai nafsu kita, dia racun. Walid ajar sudah. Dalam struktur nafsu itu kan. Walid ajar sudah kamu orang. Nah, Walid bilang dia kencing lah. Itu kan? Dia kencing, iblis itu kencing. Iblis itu racun kepada akal dan hati kita. Nah, dia mula meracun apa? Dia meracun nafsu kita. Nah, yang sepatutnya nafsu itu fitrah saja. Kemudian dia meracun. Apabila nafsu kita sudah terkena racun, nah nafsu ini akan merubah keadaan kita. Ya kan? Nah, apabila keadaan kita berubah, nah nantinya rasa dan perasaan kita juga turut berubah dan rusak. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi itu. Kan? Dan sepatutnya kita membawa diri kita kepada jalan yang lurus dan benar. Jalan yang lurus dan benar itu adalah keadaan kau bagus dengan Allah, dengan agama, dengan diri. Jalan yang lurus dan benar itu adalah perasaan kau bagus dengan Allah, dengan agama, dengan diri. Faham tak? Nah itu. Dan apa buktinya perasaan kita bagus dengan Allah, dengan diri? Apa buktinya? Itu yang kita bilang tasdik, niat, rasa. Betul tak? Tasdik itu adalah perasaan, rasa dan perasaanmu bagus dengan Allah SWT dari sudut kau menerima Allah SWT. Dari sudut kau menerima rububiyahnya. Nah, kita belajar semua dasar itu. Dengan? Nah, kemudian rasa dan perasaan kau bagus dari sudut niat. Nah, dari sudut kau melaksanakan perintah Allah SWT. Nah, di sana tidak ada yang paksa, tidak ada yang terpaksa. Kau melaksanakan karena sukarela kau sebagai hamba Allah SWT. Betul kan? Nah, rasa dan perasaan kau yang bagus disebut sebagai rasa dalam konteks adab, gitu kan? Nah, apa maksudnya? Maksudnya kau punya perasaan terhadap Allah, terhadap agama, dan terhadap dirimu sendiri. Nah, semua itu kamu orang belajar sudah, anak-anakku. Sekarang mau cantum saja. Peringkat mau cantum saja. Jelaskah? Jadi kitab-kitab ini akan membantu kamu orang cantum maklumat dalam asasul usul saja. Dengan Fathur Rahman. Okey. Tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kita biarkan. Walid umur sekarang 52 tahun. 52 tahun aku biarkan saja hawa nafsu menguasai keadaanku. Hawa nafsu menguasai rasa dan perasaanku. Nah, betapa berdosanya aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mau mati ku takut sudah ni. Kan? Nah, kamu orang muda-muda, jangan belajar dari sekarang dan jangan biarkan hawa nafsu itu menguasai, gitu kan? Keadaanmu dan rasa dan perasaanmu. Sampai Walid senang sebut rasa dan perasaan itu nantinya menjadi tasdikmu. Nah, jangan hawa nafsu menguasai tasdikmu. Rasa dan perasaan itu menguasai niatmu. Nah, jangan sampai nanti niatmu menjadi tidak benar, tidak betul dengan Allah, dengan agama, dengan dirimu sendiri. Rasa dan perasaan itu nantinya menguasai rasa dirimu sendiri. Nah, jangan rasa dan perasaan itu tidak betul nanti. Paham tak? Kamu orang masih muda, masih punya ruang masa yang banyak untuk memperkuatkan, itu maksudnya. Jangan nanti umur Walid baru kau mau betul. Mau betul macam mana yang sudah bengkok. Ya kan? Boleh juga mau perbetul yang bengkok itu. Tapi mau pakai tukul. Mau dibakar dalam api. Ya kan? Mau disepuh. Kalau ada kemahiran tinggi, boleh pijak-pijak saja. Kan? Jadi banyak ceritanya. Jangan sampai, sebab itu boleh bilang, kamu orang masih muda, jangan perbetulkan mana yang perlu diperbetulkan, perkuatkan mana yang perlu diperkuatkan. Nah, itu adalah kaedah yang diajar oleh Al-Quran, oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana-mana yang tercicir, nah, jadi dia sedar-sedar, oh tersilap sudah aku. Maka itu satu rahmat. Ada orang yang tidak sedar langsung hanyut sampai umur 7, 80, 6, 70 masih lagi buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi buat dosa. Senang-senang saja, syok saja, tanpa ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan begitu juga kan kita. Paham tak? Nah, kamu orang pun ada seorang sahabat, si Jumat.
Nah, kamu orang ramai-ramai doa bah untuk dia. Kan? Sahabat kamu orang bah. Muridku, sahabat kamu orang. Nah, semalam, kemarin kakaknya cerita dengan Walid, Masya Allah. Sangat menyedihkan sudah. Nah, kita bercakap untuk kita doa dia. Gitu kan? Nah, sudah terlibat dengan gangsterism, ada geng sudah, kerja pun tidak buat, sudah itu hari pulang mau kerja dan begitu begini. Sekarang tiada kerja sudah. Pau orang, pinjam orang duit dan sebagainya. Nah, kakaknya kerja membayar duit. Bilang kakaknya setakat ini sudah 10.000 lebih sudah dia bayar utang orang kerana Jumat. Jadi kau tengok saja. Kakaknya bilang salat pun tiada sudah Ustaz. Saya rasa-rasa arak pun minum. Saya rasa-rasa syabu pun dia ambil. Bilang kakaknya. Jadi di situ pelajaran besar untuk kita. Ketika kita berada di dalam rahmat, kita jangan lari keluar dari rahmat, melainkan kita cukup syaratnya. Kamu orang berada di dalam rahmat, jangan suka-suka mau lari keluar daripada rahmat, melainkan kau cukup syarat sudah. Bila kau berada di dalam rahmat, kau lari keluar daripada rahmat dalam keadaan kau tidak cukup syarat, nah itu yang terjadi. Keadaan menguasainya, bukan dia menguasai keadaan. Nampakkah? Berarti keadaannya menguasai rasa dan perasaannya. Bukan dia yang menguasai rasa dan perasaan. Faham tak? Nah, rusak sudah kita. Jaga. Walid ajar kamu orang banyak sudah. Walid cerita banyak sudah. Sampai-sampai kepada peringkat sesuatu yang Walid kasih tahu kamu orang. Jarang bah guru-guru pondok kasih tahu. Guru-guru pondok klasik. Walid ini karena terlibat dengan pondok klasik. Karena terlibat dengan pengajian moden. Bahkan terlibat dengan pengajian-pengajian yang lain daripada konsep pengajian klasik. Kan? Jadi Walid tahu bah. Walid dapat maklumat antara lain adalah kita membina kromosom. Itu Walid ajar kamu orang. Kita sedang membina kromosom. Khususnya kamu orang bah. Khususnya ya, umumnya semua orang. Kan? Membina kromosom. Kromosom itu nanti akan menjadi apa kita bilang? Genetik. Nah, kau baik sekarang, kau bagus sekarang, kau elok sekarang, kau adabnya cantik sekarang, kau beriman sekarang, kau berislam sekarang, kau berihsan sekarang, nantinya genetik akan keluar daripadamu, akan dipengaruhi oleh kebaikan-kebaikanmu. Faham tak? Nah, keluar bah, tersalur pula kepada istrimu. Nanti keluar jadi bah anakmu. Nah, anakmu peratus untuk kebaikan itu tinggi. Faham tak? Nah, kalau kau kromosom sekarang yang kamu orang bina sekarang, kromosom campur cap ayam, campur macam-macam yang merusakkan. Nah, genetik yang akan terhasil daripada proses itu adalah genetik yang bercampur dengan hal yang berbagai. Faham tak? Nah, nanti anak yang lahir itu fitrah pada dasarnya. Kan? Ibu bapa lah yang mewarnakan dia dengan berbagai-bagai warna. Tapi para ulama kita tidak menafikan pengaruh itu. Pengaruh daripada apa yang kita bina sekarang. Apa yang kita buat sekarang. Nah, pengaruh itu akan wujud. Sebab itu dalam kajian-kajian ya. Walid cerita tentang kajian, bukan Walid yang mengkaji. Mengatakan anak-anak mewarisi apa dia bilang? Boleh kita bilang perangai saja. Boleh mewarisi perangai 30% perangai ibu, 70% perangai bapa bagi anak lelaki. Dan bagi anak perempuan, dia mewarisi 70% perangai ibu, 30% perangai bapa. Ini adalah fakta-fakta yang diberikan. Nah, di sana kalau perangai bapaknya bagus, ibunya bagus, maka dia akan mewarisi kebagusan itu. Betul kan? Nah, kalau bapaknya tidak bagus, anaknya tidak bagus, mungkin ibunya tidak bagus, dia akan mewarisi ketidakbagusan itu. Apakah pasti begitu? Tidak ada ulama yang menjawab pasti. Tidak ada pengkaji yang menjawab pasti. Maksudnya, boleh berubah. Macam mana mau berubah? Macam mana kau mau merubah keadaan itu? Nah, di situ yang kita kaitkan dengan Islam mengajar kita dari awal lagi ilmu.
Nah, ilmu boleh merubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu. Okey. Tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Masya Allah. Nah, umur Walid 52 terlajak sudah ini. Tadi bilang sudah mau perbetulkan diri pun susah, bah. Mau bakar dulu, mau digunakan tukul besar-besar itu, kan? Mau membentuk macam mana? Jadi kamu orang, bah, mempunyai ruang yang sangat luas untuk membentuk diri. Bahkan Walid tidak takut untuk mengatakan, kamu orang boleh membentuk diri sampai kepada wali Allah. Walid tidak takut mengatakan, pernah kontroversi, bah. Di luar sana, Walid mengajar di luar, Walid bilang, Allah mau kita jadi walinya. Kontroversi sudah. Nah, bila ada orang tanya Walid, Walid jawab senang saja. Wali pada kami adalah apa? Sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salahnya di mana? Oh, bilang betul bah itu. Jadi orang bodoh pertikai kita. Ya kan? Jadi Allah mau kita sempurna hubungan dengan dia. Sampai-sampai Allah memberi apa? Memberi peluang kepada kita, jika sempurna hubungan dengan dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang syai'un ajib, yang kau tidak pernah terfikir. Siapa yang bilang? Allah bilang dalam Quran begitu. Di mana Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Nah, Allah bilang itu kan. Orang yang hubungan bagus dengan dia. Macam mana? Ayat mana yang menyatakan hubungan bagus? Wa may yattaqillah. Nah, itu orang yang bagus hubungan dengan dia. Itu kan? Faham tak? Yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah SWT akan selesaikan apapun masalahnya, apapun urusannya. Faham? Nah, tinggal kau yakin atau tidak yakin. Aku tidak yakin, berarti kau tidak yakin dengan Allah. Kau siapa mau tidak yakin dengan Allah? Begitu soalan yang perlu dikemukakan kepada kita. Itu kan? Kita pun dipinjamkan masa oleh Allah. Kita pun dipinjamkan mata oleh Allah. Dipinjamkan seluruh anggota badan oleh Allah. Dipinjamkan utak yang kecil saja oleh Allah SWT. Nah, kau mau lawan Allah SWT yang bilang ayat itu, munasabahkah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu ada. Okey. Dan katanya, ini bab tetapi kamu membiarkan diri kamu dikuasai. Nah, Walid insaf saja. Pak Haji kita, kami dua orang, kami tidak malu. Kami insaf. Ya, Pak Haji Japar kita, insaf juga Pak Haji Japar. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, maksud insaf kami adalah masa yang telah berlalu selama, kalau Walid 52, Pak Haji Japar 56, Pak Haji Napiah kita 59. 59. Nah, masa kami yang berlalu tidak boleh patah balik lagi, Pak. Kemarin kan Walid mengajar kamu orang, kalau boleh patah balik, Walid mau berusia 15. Pak Haji Japar kalau boleh patah balik mau apa? 15 juga. Pak Haji Napiah? 15. Kami mau umur 15, Pak. Umur itu dosa tak banyak, maksudnya begitu kan? Nah, kami mau perbetulkan diri kami macam ini, macam dikatakan oleh kitab ini. Kami mau diri kami berada di keadaan-keadaan seperti ini. Yang diajarkan oleh musannif kita, mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jalil. Kami mau begini, Pak. Nah, nasibnya, buruknya sekarang baru kami terpikir. Nah, kami nasihatkan kamu orang, jangan di umur seperti kami, baru kamu orang mau pikir ini. Paham enggak? Nah, itu. Nah, kami mau jadi wali, susah sudah. Tapi kamu orang mempunyai peluang yang sangat cerah untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita sebutkan tadi. Nah, jangan menyeleweng dari makna itu. Wali tidak bertanggungjawab kalau kamu orang menyeleweng daripada makna itu. Nah, aku mau jadi wali. Aku mau berjalan balik saja atas air ke Sabah sana. Nah, itu aku tidak tanggungjawab, bah. Kalau Allah izinkan, tidak mustahil, bah, kan? Jelas? Okey. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kami. Kamu orang pun doa, bah. Allah ampunkan kami 3 orang ni. Pak Haji Japar, Pak Haji Napiah, Walid. Jangan kamu orang tidak doa pada kami, bah.
Walid ni cakap saja. Walid tahu bahawa kamu orang bukan doa Walid. Mau mati bila Walid ni? Marah-marah saja. Nah, itu yang kamu orang selalu. Sekejap-sekejap marah-marah. Sekejap-sekejap marah-marah. Jadi doa bah, mudah-mudahan Walid ada kesempatan juga bah untuk sama-sama naik dengan kamu orang. Dan makam kamu orang boleh naik. Walid yang dah terlanjur, tersalah, tersilap ini pun boleh naik. Kami yang sudah jauh tersasar ni pun boleh naik dengan baik insya-Allah dengan izin Allah SWT. Nah begitu. Jadi sekurang-kurangnya Allah kasih pahala kamu orang berdoa walaupun pahala kamu orang lain tidak ada bah. Adakah pahala lain? Lelaki ada juga pahala bersusun bata. Satu bata berapa banyak pahalanya. Dalam bata itu ada pasir-pasir yang banyak. Berapa banyak pahalanya dengan sebab pasir-pasir itu bah. Masya Allah. Nah kamu orang pahala apa? Bagus pak. Pahala buat ayak bilangnya. Buat ayak minum kamu. Betul pak, betul. Mudah-mudahan kita semua orang dapat pahala bah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lanjut sikit ya. Dan rugilah kamu di dunia ini. Allah, ya Allah. Ini yang kami pikirkan. Ini yang Walid pikirkan, ini yang Pak Haji Jaafar pikirkan, ini yang Pak Haji Napiah pikirkan. Rugi sudah kami di dunia ini. Dengan maksud apa? Kami takut rugi. Yang lalu-lalu itu, masa yang telah berlalu itu, kami takut rugi. Nah itu maksudnya. Dan rugilah kamu. Nantinya kamu orang, umur kami baru mau pikir ini, kamu orang pun rugi sama saja. Paham tak? Nah jangan. Itu yang kita bilang tadi. Pinjaman modal yang terbesar daripada pinjaman modal itu adalah masa. Nah, jangan kau rugi masa. Nah itu. Faham tak? Jadi kalau kau rugi masa, berarti kau rugi segala-galanya. Yang terbesar daripada sana adalah masa. Bilang sudah, berulang-ulang boleh cakap ini. Nah, kau rugi masa, kau rugi segala-galanya. Nah itu. Allah, ya Allah. Dan rugilah kamu di dunia ini. Nah, ini kami takut. Dan di akhirat kelak, diazab dengan api neraka. Allah, na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim, waghfir lana ya Allah. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dunia kita rugi, di akhirat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak takutkah kita? Nah, justru itu lagi sekali Walid ulang pada kamu orang berada di posisi yang betul sudah. Nah, bina diri kita dengan ilmu diri. Ini yang kita sedang belajar ini adalah ilmu diri. Nah, bina diri kita, bentuk diri kita dengan ruang waktu yang kita ada, dengan masa muda kita sekarang. Bentuk diri kita, bina diri kita supaya kita mencapai sesuatu yang diizinkan, yang diperintahkan. Tadi kita sebut apa? Diperintahkan kan? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada kita. Nak bina. Jangan dibiarkan. Faham tak? Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bis-shawabihi au kama qala. Oleh kerana malam ini ada makan banyak hal. Makan, jadi kita berhenti. Kita solat, kita terus makan. Mau makan macam-macam malam ini. Nah, ada soalan kah?